Assalamualaikum Bu Lulu, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah. Amin. Baiklah Bu Lulu, pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelum nanti saya mengamati kegiatan pembelajaran di kelas Bu Lulu. Siap Bu. Adapun tujuan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran bersama siswa di kelas agar Ibu lebih siap dan percaya diri sehingga mampu memberikan pembelajaran yang terbaik dan bermakna bagi murid. Adapun pada pertemuan berikutnya yaitu kegiatan observasi yang yaitu akan dilaksanakan supervisi untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Begitu ya Bu? Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan pada Bu Lulu. Pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini? Ya. Untuk tujuan pembelajaran berdasarkan rancangan pembelajaran ada 3, yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan mampu memahami macam-macam buah yang ada di sekitar dengan benar. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan macam-macam buah dengan tepat. Dan yang ketiga, peserta didik mampu memilih kegiatan dan berkarya sesuai dengan pilihannya. Nah, area pengembangan mana itu yang hendak dicapai dalam pembelajaran itu, Bu? Ada 2 yang ingin saya capai, yaitu area pengetahuan dan keterampilan. Pada area pengetahuan diharapkan anak-anak mampu memahami dan menyebutkan macam-macam buah dengan tepat. Sedangkan di area keterampilan diharapkan anak-anak dapat berkarya sesuai dengan permainan yang diminatinya. Berarti ada 2 yang difokuskan dalam pengembangan ini ya Bu, yang ingin dicapai. Kayaknya sangat menarik. Coba saya ingin mengetahui rancangan atau strategi pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Mungkin dari model pembelajaran, metode, atau strategi pembelajarannya Bu. Ya. Untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional seperti yang pernah Bu Tin sampaikan, sosialisasikan kemarin. Jadi untuk strategi pembelajaran, Bu Lulu akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya. Bagaimana media pembelajaran yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran nanti, Bu? Ya. Untuk media yang akan saya gunakan yaitu berbagai media yang mungkin anak-anak bebas memilih sesuai dengan minatnya. Dari media yang dipilih seperti pemilihan emoji perasaan, anak-anak bebas memilih sesuai perasaannya. Yang untuk mengecek kesiapan belajar dari siswa. Dan untuk kegiatan mewarnai ada 3 pilihan, yaitu menggunakan spidol, menggunakan cat air dan krayon. Anak bisa bebas memilih dari ketiga media tersebut. Nanti di area Lospat juga akan banyak pilihan dan Bu Guru membiarkan anak sesuai dengan keinginannya yang disukai. Dan begitu juga di area membentuk akan saya siapkan media plastisin dan tanah liat. Oke. Kira-kira kapan rencana pelaksanaan kegiatan pembelajarannya ya Bu? Rencananya akan saya laksanakan besok tanggal 11 Oktober. Oke Bu, tanggal 11 nanti saya akan datang ke kelas Bu Lulu. Saya akan melakukan supervisi kelas, akan mengamati dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi pada kegiatan pembelajaran. Nanti setelah kita melakukan observasi, kita adakan percakapan yang terakhir Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi juga oleh pengajar praktik Ibu Heradini Faiza. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan ini tadi Bu? Banyak yang saya peroleh dari percakapan hari ini, diantaranya saya akan lebih fokus pada area pengembangan, pemilihan media pembelajaran yang sesuai dengan materi. Pasti kegiatan ini akan lebih mengena dan berkesan bagi anak. Alhamdulillah, banyak ide yang semula tidak terpikirkan dengan percakapan tadi bisa muncul dan semoga dapat diaplikasikan dalam pembelajaran nanti ya Bu. Siap.
Terima kasih Bu Lulu atas waktunya. Sampai berjumpa kembali pada kegiatan observasi pada hari Jumat tanggal 11 nanti ya. Jaga kesehatan, semoga kita diberi kelancaran sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan. Amin. Demikian percakapan pra-observasi saya dengan Ibu Lu'lu'atul Inayah. Sampai berjumpa kembali pada kegiatan observasi dan pasca observasi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Guru. Coba bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Pikiran cerdas, badan sehat. Yes, yes, yes. Oke, semangat hari ini. Semangat. Sebelum baca doa, Bu Lulu mau tanya kesiapan anak-anak belajar hari ini. Dari rumah itu anak-anak sedih, nangis, marah atau senang. Nanti masukkan satu-satu nggih. Ya. Mbak Rara senang apa? Marah atau sedih? Dari sekolah ke sini Mbak Rara senang apa tidak? Kalau senang dimasukkan ke emoji senang. Oke. Kiki? Iya, yuk Tia. Iya, Mas Ibran senang. Mas Ovi? Mas Ovi sedih. Kalau Mbak Eni? Iya. Kenapa marah dari rumah ke sekolah? Boleh nggak kalau ke sekolah marah? Enggak, nanti sampai sekolah jadinya tidak bersemangat. Sebelum kita belajar, kita baca doa dulu. Ya, tangan ke atas, ke muka, ke samping, ke muka, dilipat. Berdoa mulai. Amin. Ya, tepuk semangat dulu biar anak-anak semangat untuk belajar hari ini. Ya, tepuk semangat. Ada yang tahu hari ini hari apa? Hari Kamis. Hari Kamis itu hurufnya apa saja ya? A, terus A, M, I, S. Kalau kemarin tanggal 16, sekarang tanggal berapa? 17. Saya ikuti dulu ya hari ini. Hari Kamis. Tanggal 17. Bulan Oktober. Tahun 2024. Nanti yang di Tia, Aira, ketiga. Semangat. Semangat karena hari ini anak-anak mau belajar tentang buah. Bu Lulu ini bawa buah apa saja ya? Ada semangka, ada anggur, ada kelengkeng, ada jeruk. Coba anak-anak sebutkan buah yang lain selain yang di bawah. Buah apa lagi ya? Buah strawberry, buah anggur. Bisa melihat secara langsung bagaimana bentuk buah itu. Buah itu ada yang bentuknya ya, sama enggak dengan ini? Bentuknya sama enggak dengan ini? Sama-sama lingkar. Dan tapi ukurannya berbeda. Afif, hari ini kita mau fokus belajar tentang Afif, yang dibawa dulu buah apa Afif? Mangga. Ya, ulangi lagi ya.
hasilnya Mas Adam sudah selesai. Adam yang belum yang mana? Ini belum. Di sini tadi anak-anak sudah menyusun los 4. Hurufnya apa saja? N, A, N, G, A. Selain bisa menyusun los 4, anak-anak bisa menulis. Ya, menulis kata mangga di pasir, terus menyusun apa tadi di meja merah? Menyusun huruf. Di meja kuning tadi kegiatannya apa? Membuat mangga. Di meja biru tadi kegiatannya apa? Mewarnai gambar mangga. Dari kegiatan tadi anak-anak suka? Suka. Coba dulu mau tanya Mas Fatih, yang paling disukai yang mana? Mewarnai. Kalau Ovi tadi yang paling disukai? Mewarnai juga. Mbak Raras? Mewarnai juga. Kalau Gibran? Mewarnai juga. Kalau Adam? Mewarnai. Aida? Mewarnai. Anak-anak hari ini paling disukai mewarnai. Tapi dari semua kegiatan anak-anak suka? Suka. Nah, di sini Bu Guru mau melihatkan hasilnya. Salah satunya punyanya siapa ini? Bagus. Ada coretan di luar gambar? Tidak. Mas Gibran mewarnai sama apa tidak dengan yang di papan tulis? Yang pertama huruf apa? M, A, G, A. Mangga. Mbak Nara. Batangnya, terus yang di bawah ada akarnya. Alhamdulillah hari ini anak-anak menyelesaikan kegiatan dengan baik, dengan bagus, ya. Bu Lulu mau ucapkan terima kasih untuk semua anak-anak, dan Bu Lulu minta maaf kalau hari ini selama kegiatan Bu Lulu ada salah. Karena sudah selesai kegiatannya, kita mengucapkan alhamdulillah. Siap baca doa? Sabar, amin. Mana rapimu? Terima kasih Mas Ovi. Kalau hari ini hari Kamis, besok hari apa? Besok hari Jumat. Besok anak-anak mau belajar tentang topik binatang. Besok anak-anak mau belajar tentang topik apa? Binatang. Ya, besok semangat sekolah lagi ya. Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Guru. Mana ya? Mas Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sri Wartini, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Rembang. Pada kegiatan percakapan pasca observasi ini saya ditemani ibu-ibu hebat, yaitu sebelah saya yaitu Ibu Hiradini Faizah selaku pengajar praktik saya, dan Ibu Lu'lu'atul Inayah dari guru kelompok A TK Penny. Assalamualaikum. Baiklah, pada kegiatan pasca observasi ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Lulu yang berkaitan dengan jalannya proses pembelajaran yang telah dilaksanakan kemarin, Ibu, dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan dan mencari solusi bersama atas kendala-kendala yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran. Siap, Bu Lulu? Insya Allah siap. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terhadap jalannya pembelajaran yang telah Ibu laksanakan? Untuk awal-awal saya merasa agak canggung karena biasanya dalam kegiatan pembelajaran tidak ada video, dan kemarin ada video dan didampingi oleh Bu Sri Wartini. Tapi alhamdulillah
terbiasa dan kegiatan berjalan dengan lancar. Baik Bu Lulu, bisa diceritakan Bu area pengembangan yang hendak dicapai dan langkah-langkah apa saja yang Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Ya. Untuk area pengembangan yang hendak dicapai yaitu pengetahuan dan keterampilan. Pada area pengetahuan diharapkan anak-anak mampu menyebutkan dan menjelaskan macam-macam buah dengan tepat. Yaitu kalau langkah-langkahnya yang saya persiapkan yaitu saya merancang modul ajar, bahan ajar, dan menyiapkan media pembelajaran. Baik, area pengembangan difokuskan pada pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Ibu, area pengembangan mana yang telah tercapai dari kedua yang diharapkan? Apakah keduanya sudah tercapai atau mungkin salah satu atau bagaimana Bu? Alhamdulillah keduanya sudah tercapai dan anak-anak sudah bisa memahami, yaitu dengan dibuktikan anak-anak bisa menyebutkan macam-macam buah dengan tepat. Namun masih ada beberapa yang belum maksimal. Baik, ternyata sudah tercapai ya Bu, namun masih ada yang belum maksimal, begitu ya? Menurut Ibu, bagaimana yang dirasa kurang maksimal atau mungkin kendala-kendala atau hambatan apa yang membuat pembelajaran tersebut kurang maksimal? Yang pertama yaitu masih ada siswa yang kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran, dan yang kedua yaitu anak masih bingung mana kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan. Oke, terima kasih atas refleksi yang telah disampaikan Bu Lulu terkait dengan pembelajaran yang telah dilaksanakan kemarin ya. Nah, sekarang akan saya bacakan hasil pengamatan saya. Mohon maaf, bukan saya berarti menggurui atau bagaimana. Saya hanya menyampaikan apa yang telah saya amati. Semoga bisa dijadikan pembelajaran bersama. Seperti itu ya Bu. Secara keseluruhan, hasil dari observasi yang telah saya lakukan di kelas Bu Lulu kemarin di kelompok A sudah sangat bagus sekali Bu. Hanya saja pada kegiatan inti ada beberapa anak yang memang terlihat kurang aktif. Nah, menurut Ibu, apa yang menyebabkan kekurang aktifan siswa tersebut? Kalau menurut saya itu hal yang wajar, karena kelompok A itu kan peralihan dari PAUD, kelompok bermain. Jadi mungkin dengan kegiatan yang bermacam-macam bagi anak kelompok A itu adalah hal yang baru. Gitu ya. Kira-kira adakah ide atau gagasan yang akan Ibu terapkan agar anak tersebut lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran atau treatment untuk mengatasi kendala tersebut? Ada Bu, yaitu langkah-langkah yang akan saya lakukan pada kasus anak yang kurang aktif, yaitu yang pertama menggali motivasi anak, memberikan ice breaking buat anak agar anak itu tertarik, dan akan terus menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan memahamkan anak secara pelan-pelan ketika menyampaikan kegiatan inti kepada anak-anak. Apakah menurut Ibu cara tersebut sudah cukup untuk menangani permasalahan tersebut atau mungkin punya cara lain? Misalnya bila cara yang tadi kurang efektif. Oh iya, sebelum pembelajaran saya menanyakan kesiapan belajar dari rumah, bagaimana perasaan anak-anak, senang, sedih. Setelah kita menyiapkan kesiapan anak, kita bisa melakukan ice breaking atau senang biar anak-anak senang. Wah, setelah mendengar penjelasan dari Bu Lulu, saya jadi optimis dan yakin hasilnya pasti akan menggembirakan. Betul sekali Bu, sebelum pembelajaran dimulai, kita harus memahami kondisi siswa, apakah dalam kondisi bahagia atau tidak, karena itu sangat berpengaruh terhadap hasil pembelajaran. Namun ada yang perlu digarisbawahi Bu terkait rasa kasih sayang terhadap anak didik, yaitu jiwa keibuan. Khususnya, jika kita terlalu mengarahkan, anak itu semakin takut untuk berkreasi mengembangkan idenya. Berikanlah mereka kebebasan untuk berkreasi sesuai dengan keinginan mereka. Namun, jika ada sesuatu yang menyimpang, barulah berperan kita untuk meluruskannya. Satu lagi Bu, ini ada sedikit masukan. Saya juga kemarin mendapat masukan juga dari Ibu Heradini. Ini saya tularkan ke dulu masukan yang membangun untuk pembelajaran ke depannya. Arahan kepada siswa ketika berdiferensiasi, baik proses
produk ataupun prosesnya hendaknya siswa memang diberikan kebebasan dalam berkreasi. Seperti itu, Bu. Terima kasih Putih untuk masukannya dan ide-idenya sehingga bisa menambah wawasan yang semula saya kurang paham. Sekarang saya jadi lebih percaya diri untuk menerapkan kegiatan pembelajaran berikutnya. Ya, sama-sama Bu Lulu. Jadi sebenarnya Bu Lulu itu bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Mungkin kemarin Bu Lulu sedang banyak pikiran atau kurang fokus atau kurang percaya diri saja. Ide-ide itu muncul ketika kita berbincang-bincang santai, sehingga awalnya pikiran buntu menjadi cerah karena cairnya suasana. Kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan ke depannya terhadap pembelajaran yang sudah baik ini? Tentunya ada inovasi-inovasi yang baru yang akan Ibu lakukan agar pembelajaran tidak monoton, yang membuat anak-anak semakin tertarik untuk mengikuti pembelajaran di kelas dulu. Intinya saya akan mempertahankan pembelajaran yang dirasa sudah baik dan lebih mengedepankan kebutuhan anak dengan berdiskusi, misalnya pembelajaran yang bagaimana yang mereka inginkan, sehingga membangun komunikasi yang baik serta bertukar pikiran dengan ibu-ibu guru yang lain untuk memperoleh ide yang bisa saya terapkan pada kelas saya. Wah, bagus sekali Bu Lulu. Memang kolaborasi itu sangat penting dan sangat dibutuhkan demi tercapainya pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Semoga kita tetap solid dan kompak ya Bu ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Lulu atas jawaban-jawabannya. Semoga pembelajaran kedepannya akan lebih baik lagi dan kita bisa menjadi guru yang dirindukan oleh siswa-siswa kita ya Bu. Baik, selanjutnya akan saya persilahkan untuk Ibu Heradini Faiza untuk memberikan umpan balik terhadap jalannya percakapan pasca observasi ataupun terhadap observasi di kelas. Monggo silakan Bu. Terima kasih Bu Tin, juga Bu Lulu Atul Inayah di kelas A ya. Tadi proses dialog pasca observasi saya lihat sudah berjalan dengan baik. Ada pertama kali Bu Tin mengamati kondisi kelas A yang waktu itu sedang diajar oleh Bu Lulu. Kemudian Bu Lulu yang tadinya merasa canggung karena selama ini belajar atau mengajar wis gari los gitu ya. Beda memang kalau ada teman yang menilai gitu ya. Sehingga sedikit ada rasa canggung, tapi kemudian itu bisa hilang ya, sejalan dengan waktu observasi yang terus dilakukan. Memang seperti itu ya. Jadi memang dalam satu sekolah itu perlu kolaborasi dengan teman sejawat untuk menilai apakah kita itu sudah mengajar dengan benar atau belum gitu ya. Nah, penilaian itu yang tadinya mungkin sesuatu yang menakutkan diharapkan menjadi sesuatu yang wajar dan berjalan dalam misalnya satu semester saling menilai. Selama ini kan kita sering penilaiannya itu dari kepala sekolah pada guru ya. Bolehlah itu dilakukan dalam satu semester sekali atau satu tahun sekali. Namun juga tidak lepas kita meminta tolong kepada teman kita, apakah saya ngajarnya sudah baik atau belum, tolong dinilai. Itu sekarang dilakukan itu tadi ya, penilaian teman sejawat. Kemudian karena Bu Tin itu sudah punya dasar-dasar ilmu tentang coaching untuk supervisi akademik, tahapan-tahapannya memang harus seperti itu. Jadi orang mak jegagi kemudian menilai, tapi perannya dilalui dulu apa yang ingin dirubah, kurangan dari saya itu ini gitu ya. Terus kemudian memberi solusi ini kemudian diterapkan ketika mengajar. Nah, ketika mengajar pun kemudian diamati apakah solusi bersama yang tadi sudah dibicarakan di fase pra observasi sudah dilakukan atau belum. Kemudian hasilnya adalah bahwa Bu Lulu sudah bisa mengajar dengan baik. Kemudian juga wajar kalau anak ada yang
aktif, ada yang tidak, apalagi kelas A yang merupakan perpindahan antara anak dari kelompok bermain ke kelompok A, sehingga memang guru harus lebih aktif untuk menanyakan, kemudian menjelaskannya juga harus pelan-pelan gitu ya, karena ada anak yang fast respon, ada anak yang slow respon. Untuk anak-anak yang fast respon bolehlah 1-2 kali penjelasan. Untuk anak-anak yang slow respon memang kadang kita harus menjelaskan lagi 1-2, yang ini sudah paham, yang ini mungkin 5 kali atau 10 kali baru nyambung dengan apa yang menjadi tugas mereka di kelas. Tuh wajarlah seperti itu. Kemudian saran dari Bu Tin untuk memberikan arahan ketika ada pelajaran pembelajaran yang berdiferensiasi, yang artinya adalah anak diberi kebebasan untuk memilih dengan cara apa mereka belajar. Seperti itu, dialog sudah berlangsung dengan baik, dan selamat dan sukses untuk Bu Tin, dan terima kasih atas kerjasamanya Bu Lulu yang mau menjadi tempat praktek. Nanti kedepannya mungkin kalau misalnya ada program seperti ini bisa gantian antar teman ya, karena sekarang untuk apa-apa, untuk segala sesuatu itu memang harus ada kolaboratif, dan semua guru harus bisa diajak kooperatif. Terima kasih Bu Lulu, dan terima kasih Bu Tin. Saya kembalikan silakan. Terima kasih Ibu Heradini Faizah atas umpan baliknya dan tanggapan-tanggapannya terkait dengan kegiatan pasca observasi. Demikian rangkaian acara percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan pasca observasi semua telah berjalan dengan baik dan lancar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Heradini selaku pelajar praktik dan Ibu Lu'lu'atul Inayah. Marilah kita akhiri kegiatan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.